Enggak, Masuk enggak? Enggak. Halo? Enggak. enggak dengar. Udah denger belum? Belum. Belum. Hari ini kita ditemani Mbak. Bukan aku. Ngelek. Gitare suaranya mendominasi. Nah. Kegedean gitarnya, Tolong kuping Tolong gitarnya dikecilin, bapak-bapak yang di sana. Rasanya kita nggak ngomong kitanya Iya, kurang kita gede kan deh. ngomongnya kan suaranya kode ini ya kegedean ya, kenapa jadi gitarnya digedein? Aduh. Tes. Iya. Tes. Mm-mm. Aman? Sudah besar suaraku? Nggak boleh ngomong besar-besar kok, ngomongnya luas kok. Itu habis. Tes. Iya, masuk. Masuk enggak? Masuk. Sudah lancar belum suaraku? Lancar sih, tapi kayaknya perlu agak gedean dikit mungkin Ya, suaranya. gedean dikit. Suara Koko ya, mic-nya ya, bukan suara gitarnya. Suara mic-nya di Iya, aku Rubin besarin tadi. Suara gitar. Baik, jangan ketawa-ketawa kamu, awas kamu itu tunggu aja Halo? di cambuk. Halo? Ya, ya, Halo? Aman? Iya. Gitarnya sudah aman? amin. Nah, Nge-lag. gambarnya sangat nge-like. Mm-mm. Oke, Osmati Koko coba. Asik akhir gitar hari ini. Wih, akhirnya ganti yang gitar. Akhirnya diganti. Halo? Iya. Loh, Nah, terus emang ngambek itu. kebiasaan. Itu artinya internet rumahnya Ruben ngambek, soalnya diganti jadi Erik yang main gitar. Entah kenapa rasanya kok mainnya Ruben tuh kayak gua gitu loh. Kayak mesti internetnya jelek banget. Gak paham. Wifi dia juga jelek kah? Iya, itu pakai wifi tadi. Terus apa gunanya wifi? Emang IndiHome. Tapi Desna juga pakai IndiHome. Tidak bisa menguruskan IndiHome. Itu nggak sih gara-gara yang apa sih, ada yang jangkarnya itu? Oh iya, yang di dalam laut itu. Heeh. Kayak, nah, Kak, tapi kasihan. Emang masih masih gitu, Jess? Masih ada masalah, Jess? Lancar kok sih. Lagi makan batagor. Wih, enak ini Jess, tapi ini unik. Kak, dia nggak suka batagor yang ada bumbu kacangnya. Itu batagornya tapi Mohon diulangi, gimana kalimatnya? ini Jess tadi tuh suka batagor yang polosan, sih nggak ada bumbu kacangnya. Jess mau menistakan batagor, Jess mau menistakan jati diri batagor. Hei, batagor mana yang tidak pakai bumbu kacang, yang cuma makan pakai kecap dan saus tuh? Itu Makan gorengan. gorengan aja sih, sungguhan. Nah, Iya, itu gorengan iya, gak sih? Jess. Itu tuh kenikmatan hakiki dari batagor, Jess. Ih, Jess, aku tuh bingung, Jess. Babi gak suka. Batagor yang polosan. Kamu hidup dari universe mana? Hai temennya, hai Kodeni. Kodeni, lucunya Kodeni. Hai Kodeni. Iya, lucu. Oh, itu lah itu. Wih, ini lucu nggak bisa gede. Namanya siapa? Erik ya pasti. Halo Erik.
Loh, namanya Denny Susastro itu. Namanya yang ini Kristo, ini naik. Ini Kristo. Ada lagi dah. Banyak. Ada yang namanya Osi, ada yang namanya Oh, Sola. ini coba. Kayak dia di belakang. Oh ya ini tidur ini. Wih, Gak kelihatan ya. Halo, masuk. apakah Halo. gambarku masih nge-lag? Enggak. Enggak. Ya ampun, soalnya ketawanya loh. Cek, kirimin aku ulang, Cek, foto yang kemarin jadi stiker itu, Cek. Fotonya aja tapi Ini kita ini. Oke, gambarku aman, gambarku. aman kok, aman banget buat Aman. dijadiin stiker WA. Mantap. Kenapa nge-lag tah gambarku? Nge-lag Gak tah jadi gambarku guys. digantiin nih. Cuman Enggak, kita enggak. cari. Ini. Ini kita cari dulu. Aman, aman. Ada yang kekecilan? Ada yang kekecilan? Oke, so I'm so sorry kita telat tadi. Kita dulu ternyata tadi ya, karena kita harus. Mak. Sudah diam. Teriakmu tuh sampai kupingnya mereka, sampai nyawa nih mereka ini sampai nambah satu langsung. Oke. Ya susah ya bawa orang-orang rawa-rawa klub di sini, suara yang pakai mic-nya lebih kalah ya. Oke, so kita pengumuman dulu. Tanggal 14 Feb di hari Valentine itu. Weh. Ya sendiri enggak apa-apa lah ya, sendiri enggak apa-apa. Ya gitu. Nah, so di hari sendiri ini di hari Valentine ini ya kan. Nah, kita daripada sepo-sepo nggak ada pacar, nggak ada apa ya kan. Kecuali aku memang banyak ngantri, beda. Jadi aku kita kan mulai kalau apa. Nah, nggak tahu. Nah, terus kita kan 14 Februari kita kan bagi-bagi 100 goodie bag gitu kan di jalan. Ya. Isinya itu makanan semua. Jadi kalau kalian bisa ikut yang bagi 14 minggu 14 Februari kita kan mulai lagi jalan-jalan jadi bagi-bagi gitu ya. Gitu. Oke, so itu terus cepat atau lambat ya nggak tahu, lambat atau cepat kita kan berusaha untuk bisa punya tempat baru ya kan, nggak tahu uang dari mana ya kan. Ya jadi itu terus PTL kita juga jalan, New Hope baru jalan ya kan, nanti kalian bisa saksikan di IG. Kita baru merenovasi satu gerobak lumpia sama risoles ya kan, meskipun risolesnya rogut ya enak ya kan, cuman kalau lumpianya enak gitu ya. Orang kok suka risoles rogut, heran. Nah itu disclaimer lah, nah gitu ya. So jadinya bagus dan cantik Metro. Nah jadi kayak ya bagus. Ajaib. Oke, sorry. Nah, jadi apa namanya? Oh ya itu lumpia. Jadi kita sudah jadi warnanya pinky boy, ya kan? Dia tuh orangnya suka pinky, ya warnanya pakai pink ya warna ini. Aku baru tahu. Ya udahlah kayak gitu ya. Ya oke. Katanya tuh yes gitulah. Yes gitu terus kita sampai gagap aku. Oke, kita kan apa ya mungkin renovasi lagi, jadi di bulan ini akan ada lagi. Terus untuk apa lagi ya? Jangan lupa kita juga bakal ada Jumat Agung. Jauh banget ingetnya ya. Kapan nih Jumat Agung ya? April ya? April atau puasa? Oh ya, itu kayak oh ya puasa kita ada satu hari untuk kita bagi-bagi takjil 4 titik Surabaya ya. Jadi
pusat, utara, barat, timur, selatan. Jadi kita banyak giving akhir-akhir ini. Jadi doakan aja gitu, uang gembalamu cukup untuk mengoper semuanya. Iya kan? Kayak gitu. Makanya nanti tak sponsori semua gereja Surabaya untuk minta sponsor. Gitu ya. Nggak gitu. Nggak gitu. Jangan mempermalukan saya. So, itu sih. Jadi apa lagi ya pengumumannya? Kata itu tetap ada. Ya, aku jadi lupa live streaming lagi. I'm so sorry. Jadi kita belum bisa live streaming hari ini karena kita hektik ngurusi soundmanan ini. Again dan again ada aja kehidupannya gitu ya. Oh iya, ada yang sangat giat dengan FOF. Wih, bagus betul. FOF kita kan mulai di pertengahan dari Februari. Jadi kurang lebih kurang lebih tanggalnya belum tahu sih. Mungkin antara Jumat tadi apa? 13 atau mulai tanggal 20. Itu kan kita start. Jadi pastikan semua yang sudah melayani harus ikut. Yang enggak melayani juga sama-sama ikut. Ya. Semuanya ikut. Tapi kalau bagi yang sudah melayani harus wajib itu ikut dan harus wajib lulus. Kayak gitu. Nah, gitu ya. So, kalau katanya dosenku itu selalu bilang apa yang sederhana saja. Semuanya sederhana. Kata-katanya sederhana. Kayak gitu. Ya, jadi tes. Nah, oke. So, ini aman suaraku? Aman ya? Oke. So, apa lagi ya? Sudah? Apa lagi? Vivo Sport Sabtu ini. Wow, menyala dompetku. Menyala dompetku. Sabtu ini kita ada Hivel Sport lagi, gitu ya. Kapan ke biliar lah? Atau ada biliar? Nah gitu. Masa Hivel Sportnya mancing katanya, ya gitu. Oh enggak mancing. Ya. Oke, so biliar, ya mungkin misalnya biliar tuh ini ya, atau badminton ya, pilihan cuma 2. Jadi jangan males-males, gak apa-apa nyoba pelan-pelan ya. Oce gak pernah ikut toko Oce ya, dan yang lain juga. Kalau padel duitmu ya. Sewa lapangannya piro, 200 lebih per jam iku. Piro 2 jam 2 lapangan gendeng dhewe sapa sing ngajuta dhewe kayak main padel. No iya lah aku. Oke ya. Gitu. So, itu aja. Jadi sebelum kita mulai, ayo Erik doa. Kok bau-baunya trom. Sik. Kosik. Ya. Aduh makmu. Wis sapa sih? Makku diceluk. Yo gak tau. Wis lah. Mak kita bertiga wis minggal kabeh. Gelap, tolong gelap. Oh iya sih. Iya sih. Gelap. Oke. Jadi, bayarkan lapangan padel. Waduh. Nanti bisa dibicarakan enggak ya? Nanti bisa diproposkan enggak ya, canda. Oke, mari kita doa. Oke, sebelum kita mulai sate hari ini, kita satu dalam doa yuk. Selamat malam Tuhan, terima kasih kami dapat kumpul di Zoom ini Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah sate hari ini Tuhan. Biarlah kau beri kelancaran, biarlah urapan-Mu tercurah dan mengalir dalam setiap kami Tuhan. Biarlah melalui sate kali ini kami bisa mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah kami bisa kembali di refresh secara rohani kita Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melaksanakan ibadah sate hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami serahkan kepadamu, haleluya, amin. Oke, shalom. Udah lama kita nggak ada praise and worship, so kita akan berkomitmen lagi untuk praise and worship lagi, right? So yang bersemangat gitu ya. Salah ngomong. Jadi pastikan kalian bersemangat ya, karena ini pertama kali kita lagi. Udah lama sekali aku nggak
apa namanya sedang nggak fresh lagi. Jadi tolong kalau deg-degan ya tolong ya gitu. Ngerasanya kayak deg-degan baru pertama kali pelayanan 2 tahun lalu ya. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya sangat-sangat amat deg-degan sekali rasanya ya. Yo. Oke, so aku pengen kalian semangat meskipun di rumah. Tapi PP-nya saya itu. Tolong. Ingat ya. PP-nya. Yo, so kita semangat-semangat. Jadi kita jadikan Tuhan tempat pertama kita hari ini, right? Yo, 1, 2, 3, 4. Jauh indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidup. Jauh lebih kuat, jauh lebih kuat dari emas yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku kan selalu menjadi yang utama. Katakan dirinduku, oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada tempat Ya wes, belajar ya, kita belajar ya. Kita sama-sama nyanyi lagi dari awal, oke? Katakan jauh lebih indah. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu berharga di dalam jiwa. Oh, selalu ada di di hatiku kan selalu menjadi yang utama. Dirinduku, dimanapun ku berada tak akan berubah. Katakan namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu ada di tempat pertama. Diriku kan selalu menjadi yang utama. Dirinduku dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Lebih panas? Oke, so kita lebih panas lagi. So aku pengen kalian lebih bersemangat lagi. Kau bisa jongkrak dari rumah kalian ya, salto sekalian di rumah kalian, oke? Oke, so bagaimana hari ini kita muji Tuhan, right? Sama-sama kita muji Tuhan hari ini, kita puji namanya yang maha tinggi, right? Masih nge-lag? Nggak nge-lag ya? Aman? Oke. Terpujilah namamu Tuhan, kuat penuh, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebenaran-Mu tetap namanya. Oh, pertama katakan. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Tunggu dulu, tunggu. Di sini ada Erik, ya roh. Nggak menarik kalau dia nganggur di tempat ini, bener dah? Serukan Bu dulu di chat loh, kalau dia harus bergerak ya kan. So, jadi bagaimana hari ini kalau kita ajak dia masuk dalam frame? Hai sini. Nah, oke, so
nggak menarik kan? Biasanya kalian disuruh gerak toh, iya kan? Nah, hari ini kita lihat full Erik bergerak. Ayo so, 1, 2, 3, 4. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kalian badut, kuat dan kemuliaan. Katakan satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Kata, Engkaulah Raja aras dunia. Semangat, cetis, dan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja aras dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk Raja aras dunia, dan kutuk dan membebas. Kurang semangat. Anggi bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya untuk sama. Sudah puas? Blank, nge-lag kita. Oke, so maaf kita nge-blank karena tadi juga kepalaku tadi kesetrum beneran seret gitu ya. Sorry, tadi nge-blank ya. Beneran kesetrum kali ini, aku baru pertama kali kesetrum sampai otak ya loh. Sungguhan kali ini beneran. So, Erik hari ini ya. Oke. So, kita berposisi ternyaman hari ini. Nge-lag. Oke. Sorry, sabar ya guys. Sudah aman? Belum aman. I'm so sorry. Sudah? Gambarnya belum, so gak apa-apa, suara dulu ya. Sama-sama waktu hari ini. Mungkin hari ini kita capek, kita lelah hari ini. Yuk kita ambil posisi ternyaman. Apapun hari ini kondisinya, apapun hari ini waktunya seperti apa. Hari ini mungkin kalian ngerasa banyak hal yang enggak deh rasanya gitu, lelah semuanya. Tapi satu hal yang jadi kerinduan hati kita hari ini, yaitu kita menjadi bejananya Tuhan hari ini. Sama-sama kita ambil waktu gitu. Yuk kita nyembah sama-sama yuk. Secapek apa kita hari ini. Ambil posisi ternyaman.
sembah Dia sama-sama yuk. Apapun beban kita taruh semua di kakinya hari ini. Yang kita lupa mengucap syukur hari ini. Ambil waktu. Kita ucap syukur sama-sama kita sembah sama-sama. Terima kasih Tuhan dulu. Kami memuji-Mu. Kami menyembah. Kekuatan di jiwaku, katakan ketenangan di batinku, ketenangan batinku. Yes. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan tersungkur dengan lembut saja. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana untuk rasakan hadirat-Mu. Aku melepaskan-Mu, Kau
cahaya bagiku. Seumur hidupku, katakan masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku kehendak untuk memuliakanmu. Rencanamu Bapa, ku serahkan padamu. Untuk memuliakanmu, sama-sama katakan mengiring seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku apapun masalah kita hari ini, apapun badai berlalu, apapun hari ini, katakan cuma satu, Tuhan ini kerinduanku, pikiranku, kehendakku, bukan lagi aku tapi bejanamu untuk memuliakan
Sembari ya sama-sama. Sembari hari. Terus berwaktu hari. Ora barap segera nama syande. Kami rindukan jamahanmu, kami rindukan kuasamu, kami rindukan sentuhanmu. Kira basyararalaya syedererebesi. Akhir-akhir ini Tuhan ingetin aku tentang mungkin Evil lagi banyak masalah anak-anaknya, masih banyak badai, lagi banyak tertipa dari banyak hal-hal yang mungkin sulit buat kita lewati gitu. Tapi satu hal yang selalu aku ingat, bahwa selalu ada namanya lawatan Tuhan, selalu ada namanya jamahan Tuhan hari ini. Satu-satunya kita datang kepada Dia, hadiratnya bisa memulihkan kita. Tidak ada tempat lain yang bisa memulihkan itu kita selain hadirat Tuhan kan. Ambil waktu sama-sama untuk kita ngomong, Tuhan, aku lelah hari ini. It's okay to be not okay. So jadi satu hari ini yang aku pengen ajarin kepada kita, ayo kita jujur sama Tuhan, biarkan Tuhan bisa pulihkan hidup kita. Soalnya ingat Pak, Tuhan sayang dengan kalian, Dia gak pernah tinggalin kalian. Kalau kalian hari ini ngerasa diri kalian capek, bahkan gak berharga, Tuhan cuma ngomong satu, bahwa kalau kalian masih ada di tempat ini, berarti Tuhan itu masih sayang, dan Tuhan akan berkarya dalam hidup kalian. Ambil posisi ternyaman, izinkan Tuhan pulihkan kalian hari ini ya. Ambil waktu teduh sebentar aja. Hari ini kita gak bentak-bentak sampai atas, tapi hari ini aku mau teduh untuk kita merenung. Fountains of God. The way ever as snow, that wherever broken heart, there is healing in Jesus' name. There's a river that flows for a fountain of God. It is heals every day along the way. I rested and know that of every broken there is healing in Jesus. Siapa yang hari ini ingin dipulihkan? Taruh tangan kalian di hati sebelum kita memulai segalanya. Biarkan lawatan Tuhan dimulai dari worship. Heart
Let it healing. Sekali lagi, taruh tangan kalian dada dengan lembut, lebih lembut lagi. Let us river and flow. Terima zamannya Tuhan di dalam nama Yesus hari ini. God, what is everything along the way. Ever hesitant and know that a fountains of God, and it seals everything along the way. Master and know that never be broken. Let it healing in Jesus. Please, come. Of God, and it is everything along the way. I will test and know that forever be broken. There is healing. There is healing. God. Every broken heart that is in Jesus' name. Tuhan berkat, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Awal dari segalanya mau mulai lagi praise and worship. Sorry Tuhan kalau misalnya kami masih ada kendala internet dan yang lain. Mungkin kami belum proper seperti apa. Ajari kami Roh Kudus untuk bergerak terus biar kami satu hati Tuhan. Bergeraklah tempat ini, berbicaralah seperti yang Kau bisa. Kami rindukan kehadiran-Mu di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. So, apakah aku Oke, so mukaku nggak ada. Kenapa mukaku di situ semua sih? Tolong dong. Dari segala banyak foto wallpaper, kenapa harus wallpaper yang gitu? Brosot. Sebentar guys, ini susah. Emang perlu harus tempat baru mungkin ya? Wes, untungku. Duit puluhan juta itu mas. Gitu. Bawa kira 5.000 beli di gorengan. Gitu ya. Oke, so jadi hari ini kita ngomong tentang apa judulnya? Murah hati, generosity. Murah hati. Generosity. City. Wow. Ya, so, saya gak ketok mukaku, cuman gak ketok leher, ketok kedut. Kamu tuh gak ngerti. Kalau dimarahin cewekmu kapok kon. Saya bawa angle ya. Gitu ya. Iya. So, hari ini kita ngomong tentang murah hati, gitu ya. Kenapa nggak bahasa Inggrisnya kok? Nggak bisa. Iya, Roh. Oke, so daripada salah ngomong beda arti nanti ya. So, kenapa tema itu tiba-tiba muncul?
Oh, ada hospitality sekarang dikasih minum. Ya. So, ngelek mantuk. Aku harapannya godek-godek ya. Kok mantuk? Oke. Sebentar ya. Halo? Halo, nobody call. 14.045. Oke, sudah ya. So, apa? Nah, so jadi ya kita ngomong tentang murah hati ya, karena kecilin sedikit gitarnya. Oke. Nah, jadi maksudnya kita hari ini ngomong tentang murah hati ya. Oke, so jadi kalau kita ngomong tentang murah hati, sebenarnya ini topik yang sangat amat susah untuk dibahas, gitu ya. Sangat amat tabu untuk dibahas, gitu kan. Tapi sangat amat nikmat dibahas juga. Kalau lagi butuh duit, gitu kan. So, jadi itu ya, hilang. Hospitality tolong. Oke, bentar guys, hospitality ku lagi bekerja nih. Gak bisa, gak mau. Oke, biar kita Erik. Nah, Sakno dia datang ke offline tapi gak masuk invent kan Sakno ya. Nah, katanya introvert, katanya aneh. Mak. Nah, oke. So, jadi akhir-akhir ini aku diingetin sama Tuhan, gitu ya. Dan aku juga tanpa sengaja tahun ini lagi banyak berbagi ya. Kalau kalian sadar, Rival itu lagi banyak-banyaknya berbagi, ya kan? Dan duitku juga dibagi. Nah itu sih gak kayak gitu, tenang. Jadi kalau kita sadar bahwa sebenarnya ya bahwa topik ini sebenarnya jarang dibahas dan takut dibahas. Bakalan topik ini tuh justru poin penting daripada salah satu poin penting dari kekristenan, gitu. Karena dia itu masuk di dalam kategori mau kasih, kayak gitu. Nah, kalau kalian kasih itu apa aja? Kasih itu sabar, sudah disebut, ya kan? Pertama sudah masuk, gitu kan? Itu golongan elit tuh ya, kayak gitu, anggapannya kayak gitu ya. Dia kasih itu apa? Sabar hati. Tidak sombong gitu kan, tidak iri dengan orang lain gitu kan, atau apalagi kasih duit ini salah. Tapi maksudnya bahwa bercanda itu, bercanda Tuhan, bercanda. Chill, peace, chill. 464. Punya aku itu. Oke. BCA. Oh, enggak, bercanda. Oke, so maksudnya hari ini kalau kita ngomong tentang murah hati gitu ya. Murah hati itu sebenarnya selalu dikaitkan dengan persembahan gereja. Gitu ya. Kesel. Oke, langsung dipantau sama Yesusnya langsung, Rek. Salah Pak Firman diangkut aku langsung. Permisi gitu. Lalu dihubungkan dengan persembahan. Bakalan apakah itu selalu akan ngomong tentang persembahan? Bakalan juga enggak. Kalau kita ngomong tentang perpuluhan, gitu, juga enggak. Tidak ada hubungan dengan persembahan dan perpuluhan. Emang ada relasinya, tapi tidak selalu berkorelasi. Dan akhirnya karena juga banyak oknum gila ya, pendeta-pendeta gila ya, gitu. Akhirnya juga muncul yang namanya Kristenfobia. Gitu. Oh, nge-lag saya. Pakai wifi ku aja. Emang terus berpikir pakai
Aman? Sudah ya? Aman. Oke. So hari ini kalau kita ngomong tentang kemurahan hati itu selalu ngomong tentang persembahan. Kamu ngasih berapa gitu ya. Aku jadi ingat Ruben kemarin sempat tanya tentang excellent givingku di gereja gitu ya, persembahan. Kamu ngasih berapa kok? Dengan polosnya dia ngomong kasih berapa? Aku mau ngomong 100 juta tapi gak boleh, bohong. Nah, dengan gampangnya dia nanya, dengan gampangnya dia ngomong apa? Kok ngasih berapa? Waduh, aku pengen jawab, kan melanggar firman, gak jawab, dibilang bohong gitu kan. Dibilang bukan gembala yang baik, gak memberikan teladan, salah semua, salah firman aku. Semua salah, maju kena, mundur kena gitu kan. Nah, kayak gitu loh. Nah, akhir-akhirnya ketika aku setor, akhirnya dia bisikin, aku udah tahu kok berapa persembahan. Jahat, emang domba yang licik kayak gitu ya. Kayak gitu ya, membuat gembalanya berdosa. Kayak gitu. Dengan lantangnya dia membisiki di kupingku, aku udah tahu kok berapa sekarang kasih. Udah kayak iblis ya kan. Iblisnya gak sejahat kamu, be. Iblisnya minder, men. Kayak gitu loh. Godek-godek iblisnya. Kok anak sing lebih dusta daripada aku gitu ya. Gitu ya. Nah, maksudnya bahwa selalu dihubungkan ke sana. Kayak gitu ya. Bakalan kita nggak selalu ngomong ke sana. Kemurahan hati ini tuh ngomong tentang bagaimana hati kita ini gampang punya belas kasihan. Kayak gitu. Bahkan sampai rela. Oke, thank you. Hospitality-ku bagus juga hari ini. Oke, nah bahkan sampai rela menjual apa yang dia miliki untuk orang lain. Kita baca satu kisah para rasul. Itu hafal kalian pasti ya. Karena ayat tema kita bulan ini ya. Kisah para rasul 2 ayat yang ke catatanku hilang. Mbok padek tadi. Aku buka catatanku di home BD. Kisah para rasul 2 ayat 41. Nah, aku bacain ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Maka takutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan uang istri, uang suami, uang istri, tapi uang istri itu beda lagi ya. Konsepnya itu beda lagi gitu ya. Kalau sekarang sudah beda. Uang suami, uang istri gitu kan. Plus ambil bonusnya suami. Nah, itu. Sekarang begitu. Ya kan? Nah, tapi hari ini terima kasih. Nah, tapi hari ini gitu. Dia berkata gini, itu milih bersama. Of course no, ketika kalian misalnya Feli sama Dose sama punya uang duit terus kita ambil uangnya dia, itu kan mau bersama, enggak gitu juga. Tapi di sini ngomong tentang bagaimana, ya kalau uangnya Feli ya sering tak kuntet sih, gitu kan. Nah, jadi alasannya memberi. Nah tapi hari ini murah hati itu juga bukan ngomong tentang berbagi atau memberi, itu nggak cuma ngomong tentang udah kita ngasih berapa kayak gitu. Tapi hari ini adalah kita tidak di dalam kuasa yang namanya kuasa uang. Kayak gitu. Nah, yang susah adalah sekarang kalau kalian lihat fenomena kalian persembahan ya, pasti kalian nemu tipikal beberapa orang ini bahwa pasti nemu segelintir orang akan ngomong gini, kok aku ngasih kok diapakno ya duit mbek pendeta ya. Dikentit kok. Kayak gitu. Itu pasti segelintir omongan, itu pasti ada. Kayak gitu, pasti sudah. Bahkan gembala udah kaya, gak mau ngentit gitu ya. Ada gembala yang nomboi ya. Jadi apa yang mau dikentit? Kalau gembala, terus kita ngomong gembala dan nomboi ya roh. Setiap kali minus terus ibu bilang, wah dikentit, itu jeneng ya cashback. Kayak gitu ya. Beda lagi itu cashback namanya gitu kan. Karena emang dia sendiri juga gitu loh maksudnya. Kayak gitu ya. Tapi maksudnya hari ini orang terlalu iya juga ya. Nah tapi maksudnya bahwa kembali lagi, siam. Nggak, jangan. Kalian jadi penonton bayaranku kok yang ketawa yang keras ya. Makasih. Oke, denger ya ketawanya ya. Oke, settingannya segitu volumenya. Oke, kamu juga jangan lupa. Kurang. Nah, bagus, terima kasih. Kalau offline, nah,
Oke, terima kasih. Oke. Nomban nanti ya. Oke. Nah, tetap. Oke, so jadi maksudnya bahwa kadang itu aneh ketika orang itu berkata bahwa ini duitnya bakal kemana? Gak ada transparansi yang jelas. Bakalan kita ngasih cuma 5.000. Jadi kayak rada susah gitu loh maksudnya. Gitu ya. Gak ngomong tentang persembahan, tapi hari ini adalah yang paling susah dalam hidup kita adalah ketika kita memberi tapi kita ngerasa bahwa itu dari diri kita. Sehingga kita keluar omongan itu. Kalau kita ngerti bahwa ini bukan daripada Tuhan dan kita hanya pengelola, kita nggak akan ribet namanya persembahan, perpuluhan, buas sulung nggak sih? Excellent giving mungkin nggak akan DJ ya biar nggak gampang ya. Jadi buas sulung ini beda lagi soalnya, kayak gitu kan? Jadi apalagi nanti apa perayaan Yahudi apalagi nanti banyak sih kok perayaan Yahudi tentang panen banyak sih. Tinggal diungkit aja, ya gitu kan? Apalagi nanti ya kan gitu. Nah, jadi hari ini kalau kita ngomong tentang itu kita nggak akan berdebat. Hari ini kita ngomong tentang memberi kita nggak akan berdebat karena memberi itu apa yang keluar dari diri kita bukan uang ini bakal kemana, bukan, kita bukan investor gitu. Kita juga bukan donatur sehingga kalau ada yang bayar besar lebih diberi hormat. Yang bayar kecil duduknya di kursi mau hancur gitu kan. Nah, terus kalau yang donatur dikasih sofa ya, ibadahnya sambil refleksi gini, woi engkau lah aduh gitu ya gitu. Nah, gak bisa kayak gitu, gak bisa gitu loh. Akhirnya semua berdebat karena konsep dari memberinya itu salah. Akhirnya orang punya alasan baru. Wow, aku nggak mau memberi ke gereja. Kayak nanti pendeta kasih saya artinya kayak gitu. Loh kamu kasih pendeta, kasih saya butuh duit untuk evil. Aneh, omongan-omongan seperti itu aneh. Tapi akhirnya apa sih? Keluar fenomena orang nggak mau memberi ke gereja. Ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi mereka juga nggak ngomongnya apa? Aku tak memberikan ke orang yang membutuhkan aja. Saya butuh. Maksudnya bahwa akhirnya ngomong dia memberikan, tapi sebenarnya lo enggak. Itu cuman alasan lo dia nggak memberi. Kayak gitu. Tapi murah hati itu juga bukan ngomong tentang persembahan atau memberi duit, tapi memberikan tenaga kita. Tapi ketika hari ini banyak orang yang pelit tapi rohani, itu yang susah. Cuane akeh gak gelem rugi. Nah, kayak gitu anggapannya. Kayak gitu. Jadi hari ini kalau kita belajar dari satu ayat ini ya. Wah, dia berkata kayak gini loh. Bagus banget. Mereka segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu ngomong tentang tidak ada kepemilikan di dalam apapun yang kita punya. Oh, ini uangku. Aku bantu kamu loh di syuting sih. Weh, gitu. Jadi inget akhir-akhir ini aku lihat di TikTok itu lagi rame tentang ini, giveaway tapi settingan, ya. Kalau kalian tahu lagi rame-rame itu. Kalau nggak salah di mana Denny podcast yang podcast itu mana? Yes. Ya, kayak gitu. Ada beberapa figur, ya kan kita minggu depan streaming, jadi kita nggak boleh sebut merek ya, kayak gitu ya. Jadi jangan ya, kayak gitu. Latihan dulu, kali ini latihan dulu ya, karena koko kalian ini terlalu barbar ngomong ya, kayak kita menyinggung langsung jadinya sekali live streaming langsung polisi yang ada, ya kan. Nah tapi maksudnya sudah polisi, cuman maksudnya bosan berkutat di sana lagi. Nah nanti kasihan anak-anak yang lain harus bantu saya ya kan. Nah jadi maksudnya kembali lagi bahwa ketika kita ngelihat ya banyak orang yang settingan lah apa, cuman buat apa? Tenar. Memberi akhirnya cuman untuk apa? Tenar. Untuk apa lagi? Motivasinya sama. Usakno ya orang ini miskin duduk di bawah ternyata dibayar gopek misalnya kayak gitu. Misalnya. Cuman kita tinggal ada yang dulu banyak yang parodiin ya. Apa namanya, beras difoto 5 kilo ternyata dikasih cuma sekresek kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya hari itu bahwa banyak orang yang menipu dalam murah hati dan akhirnya juga hitung-hitungan dalam murah hati karena mereka cuma pengen dapat sesuatu dari murah hati,
Makanya kalau hari ini ada yang masih mengajarkan, oh ini gereja lama sih, nggak boleh sebut gerejanya. Tapi maksudnya ada yang ngomong diberkatilah kalian 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tuh, aduh. Persembahan aku investasi tiap hari. Kayak gitu. Tapi hari ini aku percaya satu hal, bahwa aku belajar dari satu cerita. Kalian masih ingat cerita dari buli-buli minyak yang diisi, janda itu ya punya utang. Gitu. Dia diberikan hikmat untuk ayo isi. Nah, ketika air itu bejana itu masih ada, minyak itu terus turun dan minyak itu dijual. Ketika dia sudah ke tetangga-tetangga nyuri-nyuri dari tetangga-tetangganya, nggak tahu itu nyuri itu apa, nggak tahu kayak gitu kan. Nah tapi maksudnya ketika semua sudah dikumpulkan dan nggak ada lagi, air itu berhenti atau minyak itu berhenti. Tapi berhentinya minyak ini ketika dijual lebih daripada utangnya, bahkan cukup untuk hidupnya. Nggak cuma untuk menutupi utangnya, tapi cukup bahkan untuk hidupnya, plus untuk hidupnya. Jadi maksudnya aku belajar satu hal bahwa oke. Lama-lama tak makan di gimmick. Gitu ya. Ya sorry. Oke. Udah denger ya? Ketiin aja deh. Oke, denger ya. Malu, capek gini. Capek begini. Atau begini. Ya, cici. Ada. Ayo jangan keluar. Enggak gitu ya. Nah, kembali back to topik. Aduh, muka aku umre ya Tuhan Yesus. Oke. Nah, tapi ya kembali lagi ya baru bahwa hari ini murah hati itu jadi hal yang cuman sekedar memberi. Udah pokoknya udah kasih. Tapi itu sebenarnya bukan murah hati. Kalau itu memang pengen ngasih, itu hal yang beda. Tapi murah hati itu seperti Yesus melihat 5.000 orang gak makan, kasihan ya. Ya apa caranya kita punya hati untuk mereka. Bukan punya hati cuma untuk memberi. Tapi punya hati yang mudah belas kasihan. Mudah mengeluarkan uang. Mudah mengeluarkan effort kita. Misalnya kita bisa bantu mereka sampai sukses. Itu murah hati. Tapi kalau hari ini kita kecilkan murah hati untuk ke gereja, itu terlalu sempit gitu loh. Tapi sebagaimana memang firman berkata memang ya it's okay untuk seperti Daud berkata hatiku hangus untuk rumah Tuhan gitu. It's okay untuk kita memberi ke Tuhan lewat gereja. Yes, tapi kalau hari ini kan melihat orang yang membutuhkan sekali, kasih uang kalian ke sana. Bahkan kalau Tuhan challenge dalam hidupmu, semua yang kasihkan. Asal kalian tanya Tuhan dulu. Jangan sampai dia makan steak, lu makan batu. Gak gitu konsepnya, gak gitu. Tapi ada kalanya Tuhan tuh memang pingin, siapa tahu uang 100.000 kalian yang mungkin terakhir bagi mereka itu titik perubahan hidup mereka. Karena revival without love itu sama dengan ya nothing. Kayak gitu. Revival tanpa adanya kasih itu sama dengan nol. Kasih itu salah satunya adalah murah hati. Seperti Yesus melihat mereka. Kalau hari ini kita ngeliat orang yang butuh Tuhan, bawa mereka ke sini. Kita support apa yang menjadi fisiknya. Jangan cuma rohani doang, tapi kita kasih mereka pekerjaan. Kasih mereka, jangan juga kita kasih duit 1 juta per bulan doang tapi gak ngapa-ngapain ya, jangan juga. Itu malas, harus berhikmat. Karena aku punya satu pengalaman, hari ini aku pengen lebih banyak cerita ya. Aku pengen lebih santai aja kita cerita. Gitu. Aku tuh ke Indomaret pada saat itu. Aku tuh pernah cerita rasanya. Aku pernah ke Indomaret malam-malam. Gitu ya. Aku habis latihan untuk satu kegiatan ibadah. Terus ada orang minta-minta gitu ya. Biasalah kok gitu dengan tangannya begini tuh yang badannya gede Kak. Lebih gede 2 kali lipat dari aku gitu kan. Nah, mukanya udah cemong tuh, bajunya putih, deket-deket kampusku. Terus ya udahlah, sakno hatinya. Weh, rasa kayak aduh aku hari ini rohani sekali dalam hatiku gitu kan. Nah, jangan buat Tuhan aja. Nah, terus tiba-tiba kan aku udah selalu berhikmat, nggak mau uang tak kasih makanan lah setidaknya biar bisa ngemis untuk selanjut orangnya. Siapa tahu mau ngasih duit gitu ya, tak kasih makanannya biar survive gitu kan. Nah udah, tak beli minum dulu, tak testing dulu minum. Kita kan tak beli, aku beli 2 kan akhirnya, beli 2 terus tak kasih. Ini kayak gini kan, ini Pak buat Bapak gitu.
Apa yang dia bilang? Gak mau. Gak mau. Mentolo pengen tak tapo gitu kan. Ya gitu Mbak. Dari situ kita belajar bahwa apa yang kita baik pun belum tentu benar dan benar tuh belum tentu sempurna. Masih ada yang namanya free will orang. Kayak gitu. Atau disebut namanya orang tidak tahu diri ya. Letaknya di situ. Itu ya. Tapi setelah aku mengeluhkan itu ke kakak tingkatku ngomong, gak usah, dia itu lebih kaya dari kamu. Kayak gitu. Dan di titik itu aku gak pernah ngasih namanya pengemis. Kayak gitu. Karena dia pernah lihat dompetnya itu isinya tebel uang 50-an semua. Beli rokok, beli apa, tebel setebel-tebelnya. Dompetnya sing kakak tingkatku ini sampai insecure gak mau keluar. Karena tebel. Jadi kita bisa belajar bahwa apa yang baik belum tentu benar, belum tentu sempurna. Karena sempurna itu harus dibantu Roh Kudus. Kayak gitu. Jadi ketika kita cuman memberi tanpa kita ngandalno Tuhan, tanpa memang itu kehendak Tuhan, itu hanya cuman sekedar ngasih. Tapi ketika kamu memberi dengan hikmat daripada Tuhan, dengan tuntunan dari Roh Kudus, disitulah akan terlahir yang namanya revival. Nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk kalian ngasih, gak akan dapat apa-apa. Atau apa sih karena banyak orang juga buat program-programan. Tapi akhirnya apa? Ya cuma pengen tenar loh. Ya kan? Sampai menghalalkan segala cara. Banyak kok. Aku udah kena buktinya. Kayak gitu kan. Salah satu penghalalan dia. Jadi maksudku ketawanya arek iki lho. Aduh. Oke. Sorry guys, ketawanya di belakangku persis soalnya. Nah, ini challenging ini kalau sharing di belakangnya ada penonton bayaran ya. Oke. Udah. Cup. Dah wis. Kok mbak Ami ini sih? Diamini meroro. Dah. Sob. Wih hebat tanganku. Oke. Nah saya kembali ya. Jadi bagaimana hari ini bahwa murah hati itu harus dimulai dari kerinduan hati kita yang punya hati Yesus. Jadi poin pertama yang pengen tak taruh bukan 3 cara ndak. Tapi maksudnya bahwa oh iya, sorry. Aduh. Oke, jadi poin yang pengen highlight kepada hari ini ya, setelah kita baca hari ini bahwa kita itu hanya pengelola berkat gitu aja ya, biar gampang. Kita pengelola berkat. Yang artinya bahwa uang ini uangnya Tuhan. Jadi kalau kita pengen pengelola berkat, kita harus sevisi dengan Tuhannya. Nah Isa, ini bukan milik kita. Jadi kalau kita punya hari ini punya berapa juta misal, 5 juta. Terus orang ngomong, sakno dia mau mulai usaha. Asal orang itu tepat, kita pastikan dan dibuat judol. Ya kan? Kita kasih aja. Siapa tahu bahwa ya tapi jangan sampai gak makan ya, beda cerita. Itu lu bodoh jenenge. Beda lagi. Sekali lagi beda lagi. Tapi hari ini aku mengajarkan kepada kalian bahwa murah hati itu bagian dari hati Tuhan. Jadi kalau hati Tuhan itu murah hati, ya kalian lihatlah. Murah hati ngomong apa? Lu disakiti gak apa-apa coy. Memang hatimu itu memang belas kasihan sama orang lain. Jadi misalnya orang itu kurang enak sama kita responnya, gak apa-apa. Akhirnya kita gak akan kecewa. Kenapa? Ya karena kita cuma mikir bahwa ya apa caranya dia ngalamin Tuhan lewat situ. Ya apa caranya dia sukses lewat pemberian kita. Ya apa caranya bahwa pemberian kita ini bisa dia nikmatin. Kalau kita fokus tentang duitku dibuat apa, jadilah yang namanya nanti donatur mengatur kayak gitu kan. Seharusnya bahwa uang itu ketika kamu lepas daripada tanganmu, itu sudah bukan milikmu lagi. Itu tidak ada nama embel-embel punyamu. Kamu mau besar mau kecil. Makanya Tuhan tuh ingetin janda 2 perak. Itu sudah paling kecil daripada orang memberi weh.
Tapi Tuhan ngomong gini ya, kenapa itu yang terbaik? Bukan karena nilainya, karena tapi dia melepas tanpa dia punya, oh ini uang terakhirku Tuhan. Dramatis lagi nih, Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu. Wah, enggak apa-apa Tuhan, aku sengsara, enggak apa-apa. Enggak bisa, kayak gitu. Ini gitulah. Bagi Tuhan itu cuman alat. Tapi sayangnya adalah kita tidak sengaja diperbudak sama uang. Cinta akan uang. Apa sih tandanya? Simple. Memberi kakek alasan. Udah, itu tanda cinta uang, gak ada lagi. Kalian mau mengelak gak ada. Gitu loh. Sekali lagi gak perlu ke gereja, gak perlu ke komunitas. Tapi kalau mau boleh sih, gak bersandar. Tapi maksudnya 464 00 9 10 32. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke. Emang enak kan di belakang ada ininya, enak ya, ada apa penonton bayaran, jadi nggak sepo gitu ya. Biasanya belakangku kursi, meja gitu ya, bosen gitu ya. Nah tapi maksudnya hari ini bahwa kita cuma pengelola uang. Jadi kalau hari ini ngomong 10%mu dikasih ke gereja preketek gitu. Itu 1/10, itu di zaman gitu. Dan itu memang ada di zaman Yahudi. Dulu itu imam itu nggak kerja, mau kasih duit gege mangan, salah satunya. Itulah. Salah satunya, apalagi buah sulung. Buah sulung itu tradisi Yahudi juga. Hasil panen pertama diserahkan ke Tuhan untuk biar diberkati sepanjang tahun. Karena itu juga dilakukan ke dewa. Gitu. Nah, apalagi ya, banyak ya. Gitu. Benar-benar janji iman, apalagi nanti di situ. It's okay. Itu pun tidak masalah. Bisa nggak usah berantem di belakang? Oke. Dua people pleaser bertemu di belakang, gitu ya, susah. Nah, tapi gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa gak perlu kita memikir apa yang di depan, tapi kita pikir apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena ini uangnya Tuhan. Jadi mau 1/10, mau 1/90, 80, 100% itu sudah milik Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengelola, of course Tuhan pun juga baik untuk kita boleh menikmatinya. Udah simpel kayak gitu prinsip kita. Dan itulah salah satu ucapan syukur. Lord thank you sudah diberkati seminggu ini. Lord thank you. Pekerjaan gue sudah diberkati sama setahun. Aku memberikan sebagai tanda. Aku berterima kasih. Jadi memberi ke orang itu gak usah hitung-hitungan. Ada orang juga tipikal yang menanyakan kemana ini uangnya. Ada satu tipikal lagi yang lucu. Ini juga tapi gak boleh bocor ya. Gak boleh bocor ya. Mamaku juga begitu. Gak boleh bocor. Ya. Nah kalian berdua gak boleh ya. No. Dia sering ke rumahku soalnya. No ya kalian berdua ya. Sungguhan jangan ya. Jangan bocor ya. Mamaku gini, kalau dia ngasih minuman gitu ya. Set gitu. Nggak apa-apa dan amal. Wis ngerti, gue mau bilang kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi kita ngomong, oh ya amal memberi. Memberi menurutku ya memberi ya wis beri is maring. Gitu kan? Tapi hari ini enggak. Gue tak oke terus. Wah iya seneng nih. Ya lo bervalue Kristen. Oh seneng ya aku memberi tadi lo. Jadi kesaksian. Oh ternyata orangnya jadi berkat. Wah itu bagus. Kalau tadi bilang gini. Waduh aku memberi ayam geprek 100 loh. 100 gitu kan. Wah repot. Angel bumbone. Wah susah. Mamaku gitu BTW. Udah gak boleh bocor ya. Itu rahasia kita bersama ya. Dan rahasia saya. Tamatlah surah. Kalau minggu depan kalian gak lihat muka aku berarti aku setamat ya. Kayak gitu. Udah dipiting sama mamaku gini. Gitu ya. Nggak, tapi maksudnya hari ini kita belajar bahwa kita hamba pengelola uang. Jadi kita cuma ngelola uang apa yang Tuhan kasih gitu loh. Kita nggak punya hak atas uang gitu loh. Kita cuma yaudah Tuhan kasih. Seperti hari ini Hawa dan Adam yang di taman itu dan berkata ini semua milikmu. Kamu boleh kelola. Kamu kelola milikmu ini semua. Kamu boleh makan. Adam disuruh ngasih nama hewan-hewan gitu lah. Nah, gitu kan. Pas kena kegigit, aduh sebut namanya gitu mungkin. Gitu kan.
Oh apa itu? Wah jerapah, oh jerapah, kita lehernya panjang gitu kan. Nah gitu, jadi maksudnya gitu, tapi dia kan makan gitu loh. Maksudnya dia ikut makan, dia tetap ngelola, meskipun bandel juga sih Hawa sih. Tapi akhirnya aku ngerti kenapa Hawa bisa terjebak gitu kan. Dari taktik itu gitu kan. Dari tipu muslihat itu. Nah tapi maksudnya hari ini kita belajar sama-sama bahwa memberi, itu ibarat intermezzonya biar kalian gak bosan ya, ini topik paling membosankan. Nah tapi maksudnya memberi pengelola uang, kita gak perlu ribet lah. Ketika kalian ketemu doktrin yang tepat, apa sih kebanggaan kalian? Kayak gitu loh. Jadi hari ini kita belajar, seperti kepunyaan kita, kepunyaan bersama, itu ngomong tentang tidak ada hak milik. Gitu. Kalau kita ngelihat orang lain, yang kedua adalah kita harus punya hati Yesus. Kalau kita punya hati Yesus, kita nggak ribet, ya salah. Lanjutnya ya, dan selalu ada mereka yang menjual harta milik, dan selalu ada, kata selalu ada itu paling as always pasti kan ya pakainya, atau selalu rutinitas yang selalu dilakukan adalah selalu, karena mereka juga nggak kaya-kaya amat. Jadi kalau dia ngomong tunggu aku kaya dulu, lah selak mati, selak uangnya digawe berobat, ya kan, umur 80, udah banyak alat-alat, kono 90, 100, mulai ayat alat, oh bagikan 1000 makanan, udah mati jangan kono. Kayaknya kan enggak enak, enggak tenang, gitu, ya kan. Nah jadi hari ini bahwa selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, jangan lupa di belakangnya, ya kan. Bukan untuk kalau kita sesuai dengan berkat yang diminta, oh salah. Sesuai dengan 10 kali lipat, salah. Apa ini? Kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, gitu ya. Sesuai dengan keperluan masing-masing. Kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba aku ngerasa bahwa 100 juta milikku itu aku kasihkan kepada Denny. Amin. Amin. Tetap harus amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Buat tempat. Oh enggak, bercanda. Live streaming gitu depan ya. Makanya hari ini kita nggak live streaming ya kan. Nah. Ya, oke. So, jadi hari ini bahwa hari ini kalau kita pengen, kita harus punya hati Yesus. Yesus siapa sih mati Yesus tuh? Oh ya, sakno ya orangnya. Belum makan ya. Usakno ya. Enggak harus dengan uang. Usakno ya. Tak sekolah no tah. Kayak gitu. Orang mikir apa? Aduh begini enggak. Tapi dimulai dari mana? Tuhan udah sayang sama aku. Masa saya hitung-hitungan sama orang? Tuhan udah sayang sama aku. Kenapa saya harus cerewet dengan memberi? Itu ini cuma uang. Kayak gitu. Nah, di titik itulah artinya kalian sedang di atas daripada uang. Tapi kalau hari ini kalian bisa ngitung-ngitungan, aduh emang ya berbagi yo. Aduh dari mana yo? Aduh mau yo, gak usah yo, Tuhan tahu lah isi hatiku, kayak gitu. Ketahuan isi hati, bukan mau berbagi, kayak gitu kan. Nah tapi maksudnya kembali lagi bahwa itu artinya kita sedang di bawah dari posisi uang. Dari Tuhan, uang, kamu, kayak gitu. Sekali lagi, nggak ngomong tentang uang. Misalnya kalian punya project, kalian bisa lempar ke orang lain. Usakno yo miskin ngono misalnya contoh sakno yo miskin nek ngono. Tak kasih project deh misalnya kayak gitu. Apalagi sakno yo gitu. Kok misalnya udah lewat ke hujan, nang rumahku ae gini gitu. Itu murah hati. Jadi nggak usah dipelintir-pelintir untuk berkat-berkatan gitu ya. Gitu. Emang ada loh, kita ngomong ada enggak berkat dalam memberi? Ada. Gak ada ya bohong kayak gitu. Memang sudah kenyataannya memang ada di Alkitab. Cuman itu bukan yang terutama. Yang terutama because. Karena kayak gitu. Bukan untuk menambah percepatan atau breakthrough, ya ditambah dengan gelang sakti gitu kan. Nah, ditambah dengan apa namanya? Yang dulu itu apa namanya? Balance apa itu namanya? Kalian tahu enggak sih gelang-gelang yang balance dulu itu? Apa itu? Balance apa itu namanya? Nah, yes itulah. Jadi kalau katanya bisa seimbang katanya. Oh, kalau sing make rasanya enggak deh. Waktu wae. Ya ini. Apa sih nama itu gelang apa ya? Pokoknya itulah ya. Kayak gitu. Nah, mungkin ditambah dengan itu nambah berkat gitu ya. Enggak gitu juga ya kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini bahwa kalau kalian punya hati Yesus, kalian juga enggak akan ngerasa kayak eman untuk memberi.
kalau hari ini ada yang susah, misalnya kalian kesusahan, ya udah lihat mereka butuhnya apa. Ketika kita masuk di fase-fase pelit, itu sudah bukan Tuhan lagi yang kehendak. Itu bukan kehendak Tuhan. Tidak pernah Tuhan ngomong bahwa hiduplah pelit, itu kaya, tidak. Tapi bantulah sesuai dengan kemampuannya, itu yang benar. Hati Yesus selalu kayak gitu. Misalnya mereka punya utang gitu ya, 200 juta gitu. Gak bayang no sih klub teri apa nanti. Nah tapi maksudnya kayak setelah itu apa? Mungkin bisa bantu dari mana? Kalian bisa bantu setiap hari kasih makan misalnya. Itu murah hati. Kalian belani karena kemurahan hati itu pasti akan ngomong tentang effort. Of course pasti ada rasa memang aduh yo eman ya. Tapi ketika poin 3 yang tak taruh adalah apa namanya? Memberi itu akan menyalipkan kedagingan kita. Ketika kita mulai memberi, di situ kita tuh disalipin, gitu. Misalnya, kalian tergerak apa? Memberikan sebulan ini untuk, jangan nama aku, kok dikira aku minta persembahan gitu ya. Nah kayak misalnya ke Erik gitu, Feli tergerak gitu ya, mengasih semua tabungannya ke Erik gitu. Shh, 10%. Gitu ya. Ya enggak ya. Jadi maksudnya bahwa yaudah kalau itu memang yang terbaik dari Tuhan, kalian cara nongin, udah lakuin. It's okay. Gitu loh. Berat gak? Merongkol, sudah bukan berat lagi di hati. Udah merongkol. Bodoh kan apa kasih semua niku. Orang itu jadi mangan, itu bukan kasih semua nih. Kayak gitu. Hati kita pasti ngomong kayak gitu, itu daging kita. Nah justru itulah yang perlu kita kalahkan. Gitu loh. Jadi dengan kita sudah memberi, otomatis kita memposisikan daging kita, termasuk uang kita itu di bawah, dan dengan kita memberi, kita ngomong Tuhan keuangan ini milikmu, bukan milikku. Gitu. Aku tutup dengan satu cerita. Gitu ya. Dengan satu cerita, pada saat itu baru kemarin ya, memberi masalah kemarin ya kayak gitu. Aku udah cerita ini juga ke beberapa orang ya. Kemarin itu kan memberi excellent giving di gerejaku ya. Itu memberikan apa yang terbaiknya kita di di awal tahun ini gitu. Tuh sih aku bingung ceritanya. Ini susah cerita hal yang sensitif ya. Benar, saya lebih berpikir gitu ya. Ini salah satunya materi paling tersulit yang pengen tak sharingin gitu ya. Karena sangat sulit gitu loh. Nah, tapi pada saat itu meskipun dengan posisi yang lucu juga nih, anak di bawah bisikin aku pas lagi doa excellent giving. Kok aku memberi enggak ya? Aku bingung. Lucu sekali ini anak ini kan, aku meskipun ya, tapi bagus sih kayak gitu. Berdiskusi dengan orang yang tepat. Kalau dia ke sampingnya mungkin gak usah kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi maksudnya ya makanya lucu kan, bener toh, bener lucu. Nggak lucu aja tiba-tiba pas doa dibisiki aku ya. Udah tak pikirin beli saja tuh. Karena pada saat itu aku bergumul gitu. Keuangan juga baru naik turun kayak gitu. Dan memutuskan kayak gak usah dulu deh gitu saya gitu. Kayak gitu. Gak ada yang lucu ya. Kayak gitu. Ya. Oh iya, nah terus setelah itu aku bergumul kan. Nah si ini tanya. Gara-gara ini nih. Dia di baru ngawel, ini kayak ngomong gitu, kok gitu. Kayak ngasih kode-kode, saya tak tahu kode mukanya itu mau tanya. Kayak gitu, kok. Ya intinya beberapa pertanyaan ini, memberi enggak ya gitu. Kayak gitu. Oh iya ngasih piro cari ini. Dia nanya ngasih piro, aku tak jawab 2 juta tak boleh. 2 juta tak boleh ya gitu kan. Dia mau ngasih toh, terus naik piro kok. Waduh. Es kayak Tuhan aja dalam hatiku aku. Jangankan kamu pun dalam hatiku, aku aja gak tahu kasih berapa kayak gitu kan. Nah gitu. Ini cerita lucu aja biar kalian gak bosan ya gitu. Terus disitu aku bingung, terus akhirnya jawaban para gembala pada umumnya tanya Tuhan aja deh. Kayak gitu. Biarkan Tuhan berbicara. Terus ya akhirnya sebutkan something hal, terus oh yes itu aja kayak gitu ya. Nah yes gitu. Nah setelah ditanya, ganti saya yang berkumpul.
Makanya saya udah ngomong, gak usah lah kali ini Tuhan, gak apa-apa. Juga kepake buat Divel kan uangnya gitu loh. Gitu. Sama aja lah Tuhan, kayak gitu kan. Ya gitu. Nah, ganti, wah bergumul, aku udah ngomong, ya kamu kasih lah gini. Gak boleh cerita ya, nanti aku ditegur Tuhan nanti. Nah, aku paling sulit lah sharing tentang ini memang. Paling tak hindari makanya. Gitu. Tapi maksudnya pada itu tiba-tiba Tuhan tuh munculin nominal. Setelah dia tanya gitu. Jadi salahnya siapa? Dia. Ya gitu. Gara-gara dia aku bergumul lagi. Kayak gitu ya. Beneran, aku langsung bergumul lagi. Aduh, masih piro ya. Kayak gitu. Mana dia besar lagi. Kayak gitu ya, kayak gitu bercanda. Tapi waktu itu gue kuala satu nominal. Gitu kan. Nah secara daging kita apa? Kau sase wis. Kayak gitu. Tapi Tuhan ajarin, wis kasih aja. Gitu. Akhirnya benar. Akhirnya dengan segala kecepatan lihai tanganku memasukkan ke amplopku, masukkanlah semua itu. Meskipun dengan kepanikan ekstra, gitu kan. Karena sudah mulai doa. Ya, gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara dia. Kayak gitu ya. Nah, kita enggak bercanda ya, bercanda. Akhirnya sudah selesai excellent giving, ngasih giving itu terus kembali. Itu tuh ngomong gitu. Selamat kamu jangan ngalahno egomu kayak gitu. Ya disitulah Tuhan tuh ngomong jelas banget di situ. Selamat kamu jangan mengalahkan egomu gitu. Uang sekarang di posisi di bawahmu gitu. Nah dari titik itu aku belajar. Oh iya ya. Dan disitulah hatiku tuh terdamai setelah hampir setahun lalu itu banyak masalah. Terus tiba-tiba hatiku terdamai kayak oh iya ternyata cuman hal sepele aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi aku percaya hari ini ketika kalian jadi pengelola uang, kalian nggak perlu takut masalah uang. Itu yang aku percaya. Ini bukan Injil kemakmuran, no, tapi aku percaya hal ini bahwa ketika kalian salurin uang itu atau apapun berkat itu ya, aku ngomongin berkat aja ya, berkat itu, ya Tuhan akan isi dengan hal yang sama untuk jadi berkat buat orang lain. Itu yang aku percaya dan puji Tuhan hingga detik ini, mulainya aku hifal hingga detik ini. Ya kita transparansi aja sebelum live streaming ya. Ya gitu. Kita berapa hampir 100 juta mungkin hampir 100 juta kita sudah keluarin gitu. Nggak sampai sih, mungkin 70-60an lah gitu. Mungkin ya, kurang lebih. Gitu. Berapa orang yang butuh ya aku ngaku itu? Semua. Termasuk semua teman pelayanku butuh ya apa? Ya gitu. Gendeng kan kayak gitu. Jangankan temanku, diriku sendiri China, gendeng konten kayak gitu. Tapi hari ini kita ngeli bahwa tidak ada itu semua. Kalau kalian percaya enggak? Ya enggak detik ini aku masih hidup. Masih bisa makan. Bukan dengan 10 kali lipat, tapi aku percaya uang itu enggak pernah habis ketika itu dibuat mengalir. Berkat itu enggak akan habis ketika kita itu mengalir. Bukan untuk kita ya, aku ngomong bukan untuk memperkaya diri no, tapi aku percaya berkat itu enggak akan pernah habis, soalnya memang berkat itu ada destinasinya. Bukan ngendok di deposito itu nanti, kalau kalian udah punya duit banyak, kayak gitu. Tapi hari ini bahwa berkat itu akan menjadi berkat baru buat orang lain. Berkat kalian akan menjadi berkat baru. Tapi ketika sudah menjadi berkat baru, dia kan juga memberkati kita. Lewat apa? Berkat rohani. Dia senang, kita happy, kita damai, itu berkat rohani. Tapi hari ini kalau kita ngomong, aku gak punya uang, alah 2000-mu untuk STM-mu itu loh, bawaan kasih orang lain. Gak usah sok-sokan, wah dia membutuhkan, ku kasih ST, gak perlu. Tunggu Tuhan dorong hati kalian. Tapi kadang ada langkah taat ya, ketika kalian tergerak dengan kemanusiaan kalian, kasih. Ketika tiba-tiba kepikir, aduh buat Denny, enggak bercanda. Aduh buat komunitas Divel misalnya, sakno ya gitu misalnya. Pengen beri lah misalnya komitmenku ini. Silakan kalian mau buat janji iman sendiri terserah. Itu hak kalian. Tapi aku yang percaya satu, bahwa berkat tidak akan pernah habis. Karena tujuan berkat adalah menjadi berkat. Kayak gitu. Dan uang sama, uang juga gak akan pernah habis. Aku percaya itu dan hingga detik ini juga gak habis kok uangku. Gitu loh. Cuman diserap aja. Kayak gue diserap Vival Sport, diserap New Hope, diserap PTL. Gitu kan. Diserap dengan kegiatan Hivel gitu. Loh, tapi lu percaya atau enggak?
Aku diserap oleh keluargaku berapa juta. Tapi maksudnya hari ini kok kita percaya. Loh buktinya aku masih bisa hidup. Itu semua kemurahan Tuhan. Gitu. Karena Tuhan itu ngomong kan kok konteks uang. Aku gak pernah meninggalkan engkau. Itu yang percaya. Tapi Tuhan mati bukan untuk kita kaya. Ya ingat loh ya. Jangan mau digituin. Itu injil kemakmuran. Salah. Biarkan Tuhan yang miskin, kita yang kaya. Itu maksudnya bukan kita kaya ya. Jangan mau dibeluntir. Tapi kalau aku boleh bohong. Kalau boleh ngomong gitu kan. Bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Itu konteksnya itu. Wah, it's okay. It's okay kita ngomong itu gak masalah. Gitu loh. Tapi bukan karena ini kamu sudah memberi atau kamu sudah nyogok Tuhan. Tapi karena memang Tuhan sayang kamu diberi. Dan ketika Tuhan ngelihat usahano ya misalnya aku mungkin tutup dengan ini. Aku tutup tapi ternyata masih ngomong lagi ya. Aku tutup beneran tutup deh. Ya ini penutupnya tutup ya. Gitu. Nah misalnya ini kan aku lihat nih satu bocil ini yang gare hilang ini berkumpul lagi. Nah tapi maksudnya ini ya misalnya Ruben nih. Tiba-tiba aku ngeliat Ruben ngasih, sampai ngasih. Misalnya contoh ya, 2 juta ya ke orang ini. Terus orang itu berkembang. Kayak gitu. Nah orang itu berkembang kayak gitu. Tapi sakno yo, kok gak bisa makan yo. Wis tak kasih lah. Misalnya 2 juta lagi lah kasihan dah. Konsep itu yang Bapak juga lihat. Tapi jadi dipeluntir jadi berkat. Ya siapa yang gak akan tega? Terus aku sebagai gembala aja ngeliat iya sakno ya. Dia memberi karena kegerakan tapi dia gak bisa makan. Sakno tak kasih lagi. Konsep itu juga hal yang sama. Yang juga diberikan kepada Tuhan ke kita. Gitu loh. Kalau misalnya anaknya membanggakan dan tapi gak bisa makan dia pasti dikasih lah. Dengan senang hati dia ngasih. Tapi ketika berkat hari ini cuman ya udahlah ya biar Tuhan itu senang tak simpan dan aku kaya kayak Salomo gitu kan. Susah sudah. Kelar hidupmu. Gitu. Biarkan api sih kan neraka. Salah. Tapi hari ini kita kembali lagi bahwa memberi itu bagian dari kerinduan hati kita dan hati kita sama dengan Yesus. Gitu. Jadi memberi bukan tentang maninya, tapi tentang hatinya. Karena money tanpa hati sama dengan ngasih, kayak gitu. Cuma ngasih doang. Tapi kalau hari ini hati, kerinduan dan uang jadi satu, revival terjadi. Orang bisa bertobat karena cuma 100.000 gitu. So itu aja dulu. So hari karena waktu sekarang nutut untuk kita worship lagi karena panjang sekali. Ya gitu. Sebelum itu mungkin Erik berdoa. Ruben. Bercanda guys. Ya teman-teman, mari kita sama-sama menyiapkan diri kita mau berdoa. Enggak, itu emang kok 2 screen jadi kelihatan kayak ini. Oke. Ya, sama-sama kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan pada kesempatan kali ini kami bisa mendengarkan suara hati-Mu Tuhan melalui kode ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mentelik hati kami Tuhan, Engkau ubahkan hati kami supaya kami semakin serupa dengan Engkau melalui dari firman tadi Tuhan yang Engkau sampaikan mengenai murah hati, mengenai memberi Tuhan dan memberi dengan belas kasih dan sesuai hati Bapa Tuhan. Ajari kami untuk selalu memberi dengan kasih-Mu Tuhan, dengan murah hati sesuai yang Engkau ajarkan, dan biarlah kami selalu bertumbuh dan semakin murah hati sesuai dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur, yang percaya sama Tuhan kita sama-sama katakan amin.